nama saya. Nama saya Pak Irwan. Sebelumnya bisa hobi sama keris ini apa? Ya. Saya cerita aja ya, boleh ya? Boleh. Saya cerita. Ini kan direkam ya? Iya, direkam. Saya cerita gini, nama saya Irwan. Lahir tahun 70. Pelatihan berapa ya lahirnya? 2002. Kita selisih 30 tahun ya. Saya lahir tahun 70. Saya keluarga Jawa. Saya besar kecil di Jawa Timur ya. Tahun 70 lahir. Seperti biasanya keluarga Jawa zaman dulu, kita pasti kenal keluarga besar kita. Sejak kecil saya itu dititipkan di mbah saya, dititipkan ke mbah buyut saya, dititipkan ke pakde-pakde saya. Dengan semangat zaman dulu itu, kita sebagai keluarga Jawa itu untuk semuanya kenal, semuanya harus tahu asal usulnya siapa. Karena sebagian dari apa yang saya renungkan dalam hidup saya itu adalah adanya kita ini tidak lepas dari adanya orang tua kita. Ya, adanya orang tua kita juga tidak lepas dari kakeknya atau bapak ibunya. Ya. Saya dalam hidup ini bersyukur karena saya bisa kenal ayah ibu saya, kenal kakek nenek saya, kenal sama mbah buyut saya. Jadi ada 3 generasi yang saya tahu dalam hidup saya ini di atas saya. Bahkan saya kenal kuburnya, makamnya 3 generasi di atas saya lagi nih. Kenal saya di mana makamnya semua saya tahu. Silsilahnya. Nah, saya mulai kenal Hasan Haji itu di usia 5 tahun. Saat keluarga besar saya yang karena memang orang Jawa punya keris ya, punya Hasan Haji, dia lestarikan. Beda seperti yang orang-orang bayangkan selama ini. Dalam keluarga saya itu keris itu bukan barang mistik, bukan barang yang ada jinnya atau segala. Keris itu adalah bukti kepintaran orang tua-tua kita. Dia bisa bikin senjata dengan berbagai macam kandungan material besi, membuat sesuatu yang bagus, dikasih arti, dikasih semangat, cita-cita. Contoh, saya tidak pernah saya melihat keris itu dengan segala macam halu-halu gitu. Mistisnya. Ya, gak pernah. Yang saya lihat adalah semangat orang tua zaman dulu untuk membuat sesuatu yang baik. Bedanya apa? Keris itu sudah sekian ratus tahun dia tetap ada. Kalau pisau dapur hilang, hancur, karat ya kan? Jadi begitu. Jadi umur 5 tahun itu saya kenal Hasan Haji itu pada saat keluarga saya membersihkan Hasan Haji. Di usia itu pun saya bertanya, buat apa ya dibersihkan? Jawabannya simpel, biar everlasting, biar dia bisa bertahan panjang. Bukan karena sesuatunya minta ini, minta itu, nggak ada. Berarti saya umur saat ini 52 tahun. Saya sudah kenal keris itu sejak umur 5 tahun. Berarti berapa tuh? 47 tahun. Iya, 47 tahun. 47 tahun ya saya kenal keris. Dan ternyata kita yang memang kadang-kadang suka lupa. Ya, jadi ada sebilah keris yang dulu para pembuat kerisnya tuh membuat dengan suatu semangat bahwa
siapapun yang pegang keris ini, semoga baik budi, ya kan? Bersahabat dengan semua orang. Bentuknya seperti ini, namanya seperti ini. Kita yang sudah dewasa, yang sudah lanjut ini kadang-kadang tidak bisa memahami nih artinya, hingga anggap fatal sama semua. Iya betul. Padahal enggak. Ya. Nah, ada dulu pepatah yang bilang orang Jawa itu suatu saat akan bisa kehilangan Jawanya. Nomor satu, dia bisa lupa bahasa Jawanya. Iya. Nomor dua, dia bisa lupa budi pekertinya. Agama, kalau saya agamanya Islam ya, salah satu contoh, kita menghormati orang tua kita. Dalam budaya Islam itu wajib tuh menghormati orang tua. Dalam budaya Jawa, kalau ada orang tua duduk, anak muda lewat, dia harus nunduk. Iya. Ya kan? Itu sebagai penghargaan kita kepada yang lebih tua. Gitu ya, kira-kira ya. Tahun berlalu ya. Saya juga nggak langsung seperti ini ya. Kopi satu, berjalan ketemu lagi dua. Ya kan? Selesaikan nih semua nih. Sampai mungkin kita ketemu nih hari ini ya. Iya. Saya pengen, memang saya senang nih, saya pengen generasi muda itu kemudian akan kenal lagi sejarah sukunya, sejarah bangsanya, gitu ya. Bahwa kita ini bukan bangsa yang mendadak ada di tangan Jawa ini. Kita ini bukan bangsa yang mendadak perang sama Jepang, perang sama Belanda, kita mereka enggak. Bangsa kita ini ada sejak beratus tahun yang lalu. Kita yang dalam kehidupan yang sangat cepat nih, kadang-kadang terlupa sejarah Jawa dulu seperti apa, bagaimana kita harus berperilaku bersama teman-teman seperti apa, ya kan, menghadapi masa depan bagaimana. Salah satu oase yang saya bikin di sini adalah untuk membuat masyarakat umum yang kebetulan main di sini memang bisa menikmati zaman itu seperti apa. Memang ini tidak 100% komersial ya Mas Mikael ya. Ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa beristirahat bersama, bercerita, lihat sejarah segala macam. Termasuk contoh nih piring. Bagi masyarakat kita hari ini, terutama anak muda, mungkin piring ini sederhana aja. Iya. Ini piring zaman dulu dah gitu ya. Iya, tahunnya dulu. Kalau kita balik di belakangnya itu ada stempel perusahaan pembuat piring yang masuk ke Indonesia sejak zaman misalkan Belanda. Ada tuh. Ya. Ada perusahaan piring dari Prancis waktu itu masuk. Ya kan? Sebelum Daendels. Iya. Ada dari Jerman. Jadi jangan salah nih. Piring lama di Indonesia ini ada yang asli buatan nasional kita nih. Tidak dari bahan keramik, tapi dari bahan tanah lempung yang dibakar. Ada yang dari Jepang, karena waktu dia masuk dia bawa itu. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Belanda, macam-macam nih. Nah hari ini tidak banyak teman-teman yang paham ini dari mana gitu ya. Iya. Kita hari ini tahunya piring biasa kalau kita makan di restoran atau di warteg gitu ya. Itu buat makan. Padahal ini adalah sejarah perjalanan panjang nih. Bagaimana Belanda zaman dulu masuk ke bumi kita, mulai dari Jakarta, ya kan? Kemudian dia bikin tangsi di daerah-daerah seperti misalnya di Jawa Barat ya. Kemudian dia bawa nih dunianya dia ke kita. Ya. Terus bagaimana kok barang ini sampai ada tersimpan nih? Banyak cerita nih. Misalkan dulu tangsinya selesai, yang menjadi pegawai ini bangsa kita. Dia bawa, dia simpan di keluarganya tuh di desa-desa kan. Nah, sebagian dari orang-orang yang paham udah cari tuh, dia kumpulkan semua. Jadilah koleksi piring antik gitu. Dari Cina banyak. Itu kira-kira tuh
Cukup ya waktunya ya. Jadi mati. Masih ini 3 menit. 3 menit lagi. Oke, paling terakhir buat generasi muda, anak muda seperti kami gitu, mahasiswa atau umumnya gitu, biar supaya bisa kenal dengan sejarah kita semacam kerdus atau peninggalan sejarahnya, gimana gitu, biar supaya anak muda ini bisa ngerti, paham, terus bisa kerangkul gitu, menurut Bapak? Berangkat dari suka. Oh, iya. Berangkat dari suka, berangkat dari open mind, ya kan? Saya mau nanya nih, masnya aslinya mana? Oh, di sini saya. Betawi. Iya, Betawi. Nah, itu contoh nih Betawi. Tahu nggak rumah Betawi itu kayak apa? Tahu. Tahu. Tahu nggak isinya rumah Betawi itu apa? Hah? Enggak semua sih. Iya. Tahu nggak bagaimana akulturasi budaya Betawi itu? Dari mulai ada budaya Serang Banten, Iya betul. ya kan, budaya Belanda, budaya Chinese, budaya Jawa, budaya Sunda nih. Tahu nggak zaman dulu itu bahwa yang paling gampang kita tahu ya, Pangeran Jayakarta, asalnya dari mana dia? Ih, tahu nama dong. Hah? Ya. Maka Kemudian kalau hari ini ya kita menyatakan diri kita, saya orang Betawi. Saya mau tanya, Betawinya tahunya dari mana? silsilah, iya, keturunan. Maka kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Saya orang Betawi dan saya tahu persis sejarah Betawi mulai dari zaman dulu. Dan saya tahu bagaimana etos manusia suku Betawi yang terbaik. Betawi ini dia mudah berteman, dia mudah bersahabat. Jadi riwayat yang terbaik dari suku bangsa kita ini jangan dihilangkan karena kita nggak tahu. Jangan dihilangkan karena kita menganggap sebagai kecil ini yang model seperti ini. Enggak. Gitu ya. Betawi itu budayanya luar biasa. Dia punya batik, dia punya seni, ya. Dia punya wayang, ya kan? Macam-macam gitu. Yang mungkin zaman sekarang anak-anak muda Betawi juga sudah mulai ketinggalan jauh. Kenapa kok harus begitu? Kenapa kita harus tahu? Jawabannya simpel satu aja, saya pesan. Karena kita orang Betawi. Iya. Ya, dirimu orang mana? Sama di sini juga. Iya. Harus tahu kamu orang mana. Tahu. Nah, dari mana? Kita bilang saya orang Betawi. Saya mau tanya, ya, zaman dulu gimana tuh sejarahnya Betawi? Saya nggak tahu. Iya, pasti isinya Nah, ada. kan kita gali nih. Iya. Karena untuk identitas kita, Iya. untuk kita bisa menghargai leluhur kita dengan benar ya. Iya. Untuk kita bisa menghargai diri kita juga nih. Iya. Dan satu saat nanti untuk bisa menghargai anak keturunanmu. Iya betul. Ya kan? Suatu saat kamu menikah dengan Betawi, kamu harus tahu. Satu saat kamu menikah dengan suku bangsa yang lain, Iya. kamu harus tahu dua-duanya, ya kan? Karena apa? Karena kamu akan menurunkan orang-orang lain. Itu kira-kira ya. Oke. Oh, Oke. ya, silakan. Udah mati. Udah mati. Itu mati. Mati. Tunggu.